Gunung Bromo. Pesona Gunung Bromo sudah tidak diragukan lagi. Keindahan alamnya pasti akan memanjakan mata semua wisatawan yang datang ke sini. Gunung yang berada di Kompleks Pegunungan dan Taman Nasional Tengger Semeru ini adalah destinasi utama di Jawa Timur. Buat sahabat Ovi yang mau jalan-jalan ke sini, yuk kita lihat video ini sampai habis. Lokasi. Gunung ini berada di ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Nama Bromo berasal dari bahasa Sangsekerta, Brahma, yang merupakan seorang dewa utama dalam agama Hindu. Selain Bromo, gunung lain yang berada di kompleks pegunungan ini adalah Gunung Widodaren, Gunung Kursi, Gunung Watangan, dan Gunung Batok. Sejarah. Sejarah terbentuknya Gunung Bromo dan lautan pasir berawal dari dua gunung yang saling berhimpitan. Keduanya dinamakan Gunung Tengger. Gunung itu merupakan yang terbesar dan tertinggi pada waktu itu. Kemudian, terjadi letusan yang dahsyat yang menciptakan kaldera dengan diameter lebih dari 8 km. Karena dalamnya kaldera, material vulkanik letusan gunung tersebut tertumpuk di dalam yang sekarang menjadi lautan pasir dan diduga dulu pernah terisi oleh air. Aktivitas lanjutan dari gunung tersebut memunculkan lorong magma di tengah kaldera sehingga muncul gunung-gunung yang baru, serta menimbulkan terjadinya lautan pasir. Legenda masyarakat. Selain sejarah terbentuknya Gunung Bromo, legenda suku Tengger juga cukup menarik. Ketika Kerajaan Majapahit mengalami serangan dari berbagai daerah, penduduk pribumi terpisah menjadi dua. Pertama, pergi menuju Bromo, dan kedua menuju Bali. Di Gunung Bromo terdapat sebuah suku yang bernama suku Tengger. Nama tersebut berasal dari legenda Roro Ateng dan Joko Seger. Kisah cinta keduanya menjadi hal yang menarik membumbui legenda Gunung Bromo. Rute. Untuk menuju ke Gunung Bromo ada beberapa jalur. Bisa dari Surabaya, Malang, Banyuwangi, atau dari pusat kota di Jawa Timur lainnya. Misalnya, 1. Dari Pasuruan lewat Tosari dan Purwodadi. Rute ini merupakan salah satu jalur ke puncak penanjakan 1. Jalur ini cukup banyak diminati dan sering dilalui oleh para wisatawan. 2. Dari Malang lewat Tumpang. Jalur ini juga salah satu akses menuju penanjakan 1. Namun, jalur ini tidak begitu banyak dilalui oleh wisatawan karena akses jalan yang kurang bagus. 3. Dari Probolinggo lewat Cemoro Lawang. Jalur ini merupakan rute terbaik dan termudah. Dari jalur ini, sahabat Ovi bisa memiliki kesempatan untuk menikmati pemandangan lereng Gunung Bromo. Oleh karena itu, jalur ini paling banyak diminati. Kendaraan. Kendaraan yang paling cocok untuk ke Gunung Bromo adalah mobil off-road Bromo, atau orang-orang menyebutnya Jeep Bromo. Karena jalur menuju Bromo ini sangatlah terjal dan banyak tikungan tajam. Bahkan bagi para wisatawan yang belum pernah ke Bromo, jalan ini sangat ekstrim. Apabila ingin naik motor, lebih baik sahabat Ovi lewat jalur Pasuruan. Selain motor, bisa juga dengan mobil pribadi. Tapi dalam hal ini Ovi sangat tidak menyarankan menggunakan mobil pribadi karena jalurnya yang sangat berbahaya. Apabila naik motor, pastikan gunakan motor gunung atau trail. Dan hindari pakai motor metik karena akan sangat sulit untuk berkendara di tanjakan dan area lautan pasir.
sunrise dan embun beku di Bromo. Para wisatawan yang datang ke Gunung Bromo kebanyakan bertujuan untuk menikmati keindahan matahari terbit dan embun beku di pagi hari. Tempat yang paling cocok untuk menikmati sunrise di sini adalah di puncak penanjakan 1. Untuk ke sana, sahabat Ovi harus berangkat mulai dari pukul 1 atau paling lambat pukul 2.30 dari kawasan Desa Cemoro Lawang, Probolinggo. Selain penanjakan 1, ada juga Bukit Cinta dan Bukit King Kong. Tapi apabila sahabat Ovi ingin viewpoint yang lebih tinggi, penanjakan 2 adalah lokasi yang paling tepat. Sedangkan untuk embun beku atau embun upas terjadi di pagi hari sebelum matahari terbit. Waktu yang paling tepat adalah dari pukul 3 sampai dengan pukul 6 pagi. Fenomena ini cukup langka di Indonesia dan terjadi di kawasan Ranupati, Cemoro Lawang, Lautan Pasir Bromo, dan Bukit Penanjakan. Upacara Kasada. Upacara Kasada dilaksanakan oleh masyarakat suku Tengger setiap hari ke-14 bulan Kasada dalam penanggalan Jawa. Tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2020 dan tertutup untuk wisatawan karena situasi pandemi. Dalam upacara ini diadakan ritual sesembahan atau sesajen untuk Sang Hyang Widi dan para leluhur. Dalam upacara ini dipersembahkan sebagian hasil bumi, ternak, bahkan uang yang dilempar ke kawah Gunung Bromo sebagai tanda syukur. Ritual upacara Kasada Gunung Bromo 2021 akan dilaksanakan oleh suku Tengger antara tanggal 12 sampai dengan 18 Juli 2021. Camping. Camping di Gunung Bromo juga merupakan hal yang menarik untuk dilakukan oleh wisatawan. Buat sahabat Ovi yang bukan berasal dari daerah sekitar Bromo, Ovi sarankan untuk menggunakan jasa paket wisata camping. Jadi, segala urusan dan keperluan seperti peralatan camping, makanan, transport, guide, dan lain-lain akan dilakukan oleh penyedia jasa wisata. Sedangkan tempat yang diperbolehkan untuk mendirikan tenda adalah 1. Di Bukit Cinta, 2. Bukit King Kong, 3. Bukit Metigen, 4. Seruni Point. Sedangkan di tempat-tempat lain tidak diizinkan karena untuk menghindari resiko kebakaran atau kecelakaan. Mudah-mudahan tahun depan wisata di Gunung Bromo kembali normal ya. Yuk berbagi pengalamanmu ke Gunung Bromo di kolom komen di bawah.